kabarnya semua? Semoga semua opa selalu sehat, selalu sukacita, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah lansia. Walaupun opa berada di rumah berjauhan, saling di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Sebelumnya kita akan memulai ibadah dan saya persilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Baik Oma Opa, kita akan memulai ibadah ini. Kita angkat pujian dari KJ 2, Suci, Suci, Suci. Baik Oma Opa, kita mau memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur di pagi hari yang indah ini, kami dapat memulai ibadah lansia Tuhan, baik Oma Opa yang berada di rumah, Kau yang berkati, Kau yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, Kau yang memimpin ibadah mereka, kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga Tuhan, Kau berkati hamba menjadi worship leader, Ibu Pendeta Tini yang singer, dan Ibu Pendeta Yosefin yang membawakan firman yang daripadamu Tuhan. Kami melakukan semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Oma Opa, sebelum kita mendengarkan kesaksian pujian dari Opung Ruli Pangaribuan, kita mau mengangkat suatu pujian dulu yang berjudul Kasih dari Surga. Kasih dari surga. Kasih
saat ini udah hadir di rumah Opung Ruli Pangaribuan. Dan di sini boleh dilihat juga nanti sebelum Opung Ruli kesaksian atau bercerita, bisa dilihat dulu ini rumah Opung Ruli. Opung Ruli. Bisa dilihat bagaimana ada banyak pajangan-pajangan, terus di situ juga ada almarhum. Foto almarhumnya Opung. Perjamuan Kudus. Oh, waktu perjamuan Kudus. Boleh kesana keliling. Oke, Halo Bu. halo Bu. Halo juga. Selamat siang. Selamat siang. Opung gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya, masih semua sehat. Oke, Opung, kan sudah lama kita nggak berjumpa. Beberapa bulan ini Beberapa bulan dari bulan Bulan 4. 4 Iya. April. Ya udah mau hampir setengah bulan Opung. Pasti sudah rindu dengan persekutuan lansia. Iya, betul. Kita juga rindu dengan Opung. Nah, Opung, hari ini kita kesini mau sekalian berkunjung ke Opung dan juga mau tahu kira-kira kegiatan Opung apa saja ketika masa pandemi mulai ada di bangsa Indonesia. Mungkin Opung bisa langsung cerita kayak opa oma, salam dulu opa oma dan lain sebagainya. Boleh arah situ. Arahnya ke kamu. Puji Tuhan. Pada hari ini aku mengucap syukur sama Tuhan. Aku boleh dikunjungi sama Bu Pendeta, sama Kakak Agnes. Terima kasih aku ucapin. Emang selama ini udah mulai bulan 4 kita nggak pernah ketemu kumpulan lansia. Jadi aku memang udah rindu di rumah terus. Jadi ya kiranya kita mau minta dari Tuhan kiranya supaya pandemi 19 ini cepat berlalu agar kita boleh berkumpul lagi lansia, karena sekali seminggu itu sangat kita tunggu-tunggu. Iya, tiap hari Rabu ya, Bu. Sukacita boleh berkumpul, nyanyi, dengar khotbah, terus sama teman-teman lansia yang udah pada tua-tua, ada yang udah kepala 8, ada. Ya. Tapi ya pastinya akan Tuhan pasti kasih yang terbaik, pasti akan kita boleh berkumpul kembali. Itu aja lah pesanku. Oke. Memang aku dari banyak. Iya, Biasa benar. sekali seminggu harus Ketemu pertemuan, cerita-cerita gitu. cerita-cerita, cita-cita, makan-makan. Iya. Kalau Iya. sehari-harinya Opung ngapain aja, misalkan di rumah bikin apa atau di main? Kalau aku sehari-harinya nggak ada apa-ngapain, Kegiatan cuman khusus. nggak bisa. Aku kurang kuat. Oh. Nyapu udah kurang kuat, berdiri nggak kurang kuat. Ya udah tidur, makan. Atau ada jalan-jalan sore gitu enggak? Enggak. Oh, enggak ada juga. Paling di halaman-halaman doang. Hmm. Paling Ya. berkunjung ke anak-anak ya Opung ya. Nah itu pun jarang kan Oh. zaman sekarang. Kemarin aja karena anakku yang paling bontot udah rindu kali sama aku di Buaran, orang Buaran. Seminggu aku di sana. Terus karena pendeta mengumumkan mau datang ke rumah, akhirnya aku pulang. Tadinya belum mau pulang aku. Oh, tadi belum jatuh. Masih ditahan aku di sana, anakku yang bontot itu. Nah, dijemputlah sama anakku yang perempuan, diantarlah aku dari malam ke sini. Udah jangan naik. Tadinya aku larang, gak usah saya naik angkot aja, saya bilang jangan, katanya. Udah apa sih salahnya kami antar jemput. Akhirnya iyalah, pulangnya tadi malam dari sini jam 12. Jemput dulu dari Buaran, rumahnya di Ciledug, jauh banget. Ciledug lalu ke Buaran, lalu diantar ke sini, pulang lagi. Kasihan juga kan mendingan aku naik angkot sendiri gitu selagi bisa, tapi mereka nggak masih. Waktu aku mau ke Buaran diantar anak ini,
Ini diantar aku ke sana. Sebenarnya aku masih bisa naik angkot. Masih kuat ya. Iya, tapi ya, takut jatuh katanya, takut ini udah mau aja lah. Iya. Ntar nanti bilang pas kepala. Baik, puji Ya Tuhan kalau yang masih, sehat-sehat ya semua ya, kalau Bu. masih mau mereka, sekarang aku nggak mau ini, nggak mau terikat gitu kalau masih bisa, kasihan mereka gitu. Jadi nggak efisien terasa kalau dia ngantar aku pulang lagi kan, masa rumah sendiri kosong, nggak enak kan. Nah pulang lagi jam, waktu antar aku ke barat pulang lagi jam 11 malam kan. Itu sayangku. Oke, Opung. Terima kasih Iya. ceritanya dan pesan-pesannya, Opung. Iya. Sekarang Baik. kita mau digandeng Opung. Shalom Mama Opa sama Bu Pendeta semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudara. Ini aku mau menyanyikan lagu dari IKJ 408, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Terima kasih buat Oma Opa. Kiranya Tuhan dalam waktu yang akan datang kita bisa boleh bersatu kembali. Puji Tuhan, amin. Om Opa, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Sebelumnya kita mau angkat pujian dari KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus pandang
membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pun saat ini kami masih diperkenankan untuk kembali mendengar sapaan firman Tuhan melalui media online YouTube. Tuhan, kiranya Engkau berkati para oma, para opa dalam kesehatannya dan dalam melanjutkan kehidupan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Kini kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Mari Oma dan Opa, kita membaca firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Perenungan pada siang hari ini, saya mau awali dengan sepenggal lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Bagaimana, pernah mendengar sepenggal lagu ini kah? Oma dan Opa, kira-kira di tahun berapa pernah mendengar lagu ini? Ya tentunya zaman-zaman Oma dan Opa, mohon maaf masih muda ya. Mungkin beberapa belas tahun lalu Oma dan Opa pernah mendengar lagu ini. Demikian pun saya beberapa tahun yang lalu, mungkin masih kecil, remaja, pernah mendengar lagu ini juga. Dan ketika membaca firman Tuhan hari ini, saya teringat dengan lagu tersebut. Mengapa saya mengingat lagu itu? Lagu itu menggambarkan bagaimana kasih seorang pria terhadap wanita pujaannya, dan dia meragu mana yang akan diberikan oleh wanita pujaan hatinya, madukah atau racunkah? Dan saya mengingat itu ketika membaca firman Tuhan pada saat ini, seperti kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada kita semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bagaimana kasih Tuhan itu sudah melimpah ruah di dalam kehidupan kita, tapi mana respon kita? Kita mau memberikan madu, hal yang baik, hal yang manis, bermanfaat untuk Tuhan, atau kita mau memberikan racun, hal yang tidak bermanfaat dan justru lebih banyak menyakitkan? Kasih Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Kesehatan, nafas hidup, rejeki, pasangan, keluarga, tidak terhitung.
berapa banyak berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi seberapapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka saat ini kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa yang sudah kuberikan kepada Tuhan? Hari ini kita melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan pengalaman imannya, mengakui dan percaya bahwa Tuhanlah juru selamat dalam hidupnya, ia sangat baik, luar biasa. Maka saat ini kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa yang sudah kuberikan kepada Tuhan? Hari ini kita melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan pengalaman imannya, mengakui dan percaya bahwa Tuhanlah juru selamat dalam hidupnya, ia sangat baik, luar biasa baik, ia disanjung banyak orang, dipuji banyak orang, keadilannya untuk setiap orang, dia juga murah hati dan memberikan keselamatan, dan hanya di dalam Tuhanlah pemazmur dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Apakah kita juga merasakan sukacita itu di dalam Tuhan? Jangan-jangan situasi pandemi saat ini justru membuat kita semakin sulit untuk bersyukur dan bersukacita. Begitu mudahnya bagi kita untuk menggerutu. Kenapa sih? Kapan sih? Kok begini sih? Kok jadi begini dan begitu dan sebagainya. Maka pada saat ini kita mau diingatkan, seperti juga pemazmur yang mengingatkan kepada kita, bagaimana ia begitu menerima besarnya kasih Tuhan melalui kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka melawan setiap bangsa-bangsa dan keluar dengan kemenangan. Bagaimana mereka akhirnya tiba di Kanaan. Bagaimana akhirnya mereka memulai dalam hidup sebuah bangsa. Bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Tetapi sama seperti kita juga mengingat perjalanan bangsa Israel, mereka begitu mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Begitu mudahnya mereka melupakan janji mereka yang untuk bertobat, janji mereka untuk setia, janji mereka untuk terus berkomitmen dan bersyukur pada Tuhan. Begitu mudahnya mereka abai dengan itu semua ketika kenikmatan, berkat, anugerah kembali mereka rasakan. Betapa sering kita mengingat perjalanan bangsa Israel ketika mereka sudah jatuh terpuruk. Mereka mengadu kepada Tuhan, meminta tolong. Tetapi kemudian setelah mereka mendapatkan pengampunan dan mendapatkan kembali berkat pertolongan dari Tuhan, kembali justru mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oma dan Opa, apakah ini yang mau kita berikan kepada Tuhan? Tentu sama seperti kasih Oma dan Opa kepada orang-orang yang dikasihinya. Tidak menginginkan air susu dibalas dengan air tuba. Tidak menginginkan kasih yang sudah diberikan itu dibalas dengan racun. Setiap kita menginginkan ketika kita memberi satu kebaikan, juga mendapatkan kebaikan. Ketika kita sudah memberi dengan kasih, kita juga menerima dengan kasih. Maka, jika kita mau menyadari hal tersebut, kita patutnya belajar untuk terus mengasihi Tuhan tanpa henti dan tanpa bertanya-tanya. Tanpa ragu, kita mau untuk terus berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mau untuk terus mengarahkan iman kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau untuk terus datang kepadanya, menaikkan segala doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka sekalipun perjalanan kita di depan tidak semulus seperti yang kita harapkan, tetapi dengan meyakini dan berpengharapan di dalam Tuhan, jalan yang sulit sekalipun
akan dapat kita lewati di dalam tangan kasih Tuhan. Hingga akhirnya kita berani dan terus berkomitmen untuk menyatakan syukur kita di dalam Tuhan Yesus. Kiranya semakin hari kita boleh semakin dikuatkan, terlebih dalam situasi pandemi saat ini kita boleh semakin diberikan kesehatan. Yakinlah, berjalan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, kebaikan Tuhan akan terus ada bersama dengan kita. Maka teruslah mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mau untuk terus mengarahkan iman kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau untuk terus datang kepadanya, menaikkan segala doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka sekalipun perjalanan kita di depan tidak semulus seperti yang kita harapkan, tetapi dengan meyakini dan berpengharapan di dalam Tuhan, jalan yang sulit sekalipun akan dapat kita lewati di dalam tangan kasih Tuhan. Hingga akhirnya kita berani dan terus berkomitmen untuk menyatakan syukur kita di dalam Tuhan Yesus. Kiranya semakin hari kita boleh semakin dikuatkan, terlebih dalam situasi pandemi saat ini kita boleh semakin diberikan kesehatan. Yakinlah, berjalan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, kebaikan Tuhan akan terus ada bersama dengan kita. Maka teruslah mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai anak-anak-Nya saat ini hingga selama-lamanya. Kami bersyukur karena pada saat ini kami beroleh pengasihan Tuhan. Kami dapat mendengarkan sapaan firman Tuhan, dan kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar situasi pandemi ini segera berlalu. Kami berdoa agar pemerintah dapat menanggulanginya dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang masih terus melanjutkan pekerjaannya karena kebutuhan ekonomi. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati para oma dan opa Tuhan di dalam masa usia lanjut mereka, agar dalam situasi saat ini tidak membuat mereka khawatir, tetapi boleh terus beriman kepada Tuhan dan berpengharapan. Engkau juga berkati mereka dalam kekuatan, kesehatan, dan keceriaan mereka. Bagi para rekan-rekan orang tua kami yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan kiranya memulihkan, menjamah, dan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi anak cucu menantu kami Tuhan, agar mereka pun juga senantiasa menerima berkat Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa agar di waktu-waktu mendatang kami dapat berjumpa kembali dalam situasi yang penuh dengan kebaikan dalam keakraban kami di rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Baik Om Opa, kita mau memberikan persembahan yang berlandaskan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk Om Opa yang mau memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening operasional gereja atau mengumpulkannya dan membawa saat ibadah kembali normal seperti sedia kala. Kita mau angkat pujian, hujan berkat kan tercurah. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberikan.
akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mengucap syukur juga kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah persembahan ini juga dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Juga Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang telah perbuat, kuduskanlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita telah di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Opa yang senantiasa mengikuti ibadah lansia walaupun dari rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk Opung Ruli yang sudah memberikan kesaksiannya, memberikan cerita dan pujian juga kepada kita. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yosef Yunita Dewi yang sudah membawakan firman. Kiranya firman memberkati kita semua. Dan saya juga berterima kasih untuk Ibu Pendeta Tini sebagai singer dan saya pribadi sebagai worship leader pada ibadah pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian dari KJ 33, Suaramu Ku Dengar. Oma dan Opa, mari kita terima berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu sekalian. Amin.